Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para pemirsa pencinta Majelis Ta'lim dan Salawat Nur Hidayatullah dan para pemirsa-pemirsa yang lainnya yang saat ini sedang menyaksikan daripada tayangan ini, semoga kita mendapatkan naungan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kerap sekali ketika kita melakukan amal kebajikan, ibadah misalnya, kita tersandung dalam suatu sikap dan mungkin ingin meneruskan daripada amal-amal ibadah tersebut, ingin continue, ingin istiqamah. Tapi terkadang dari kesibukan kita, dari aktivitas kita, serta belum lagi daripada dorongan-dorongan, godaan-godaan hawa nafsu yang ada pada kita, maka aktivitas, kegiatan serta amalia-amalia ibadah kita menjadi terhambat. Bagaimana untuk menimbulkan kita sebagai seorang yang istiqamah dalam melakukan amalia-amalia ibadah? Ini yang perlu kita mengerti dan mengetahui akan pentingnya arti istiqamah itu terlebih dahulu. Manfaat daripada istiqamah itu yang sangat begitu besar, sehingga dikatakan al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu kedudukannya lebih baik daripada 1000 keramat. Artinya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik dan amal ibadah dengan istiqamah, itu adalah merupakan keramat besar yang ada pada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, komitmen dengan sebuah keyakinannya tersebut, dia tidak menjadi seorang yang terpedaya dengan bujuk rayu hawa nafsunya. Dia tidak mudah untuk terombang-ambing dengan kehidupan-kehidupan yang sanggup untuk merusak daripada keimanannya. Dia tidak goyah dengan glamornya dunia. Dia konsisten dengan amal perbuatannya dan amal ibadahnya. Istiqamah dia. Komitmen dengan apa yang dia yakini. Sehingga makom ini pun sudah diraih oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan didikan baginda Muhammad SAW. Yakin dengan amal yang ia lakukan, yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Idza kusifal ghita mazdadtu yaqinan." Kalau seandainya tabir penutup itu dibukakan di hadapanku, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Kenapa? Karena keyakinannya sudah mentok. Keyakinan yang ada pada diri Imam Ali dan sahabat-sahabat yang lain full kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama adalah menanamkan keyakinan terlebih dahulu akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun andai kata, kalau kita katakan hari ini di balik dinding itu
ada sesuatu yang terdapat di balik dinding itu. Ada sebuah benda padat seperti batu. Maka ketika yang menyampaikan adalah orang yang sangat kita percaya dalam kehidupan kita misalnya, maka orang yang yakin dengan ucapan tersebut, andai kata dinding itu pun dipecahkan dan terdapat batu besar yang telah digambarkan, maka dia tidak kaget dengan apa yang diberitakan sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwasanya di balik dinding itu betul-betul memang ada batunya, diucapkan oleh orang yang sangat dipercaya. Apalagi akan syariat ini yang dibawa oleh sosok manusia shadiqul masduq, yang benar, jujur dan dipercaya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa akan risalah nubuahnya kepada kita semua, menyampaikan addal amanah wa nasahal ummah wa balagat risalah. Nabi sudah menyampaikan amanatnya, menasihati kita sebagai umatnya, dan menyampaikan daripada risalah kenabiannya. Apa yang menjadikan kita kemudian atas ragu akan daripada seruan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap daripada menuruti hawa nafsunya. Semata-mata apa yang dikatakan, diucapkan Nabi, diperbuat oleh Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas alasan apa kita tidak mempercayai daripada apa yang beliau bawa, para hadirin? Maka inilah dicontohkan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Mereka amat begitu yakin dengan apa yang menjadi syariat ini, sehingga kedudukan yang sedemikian rupa mereka dapati. Kemudian dengan keyakinan itu mereka menjadi istiqamah dengan amal-amal perbuatannya. Kemudian apa lantas balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang istiqamah? Ketika dia meninggal, roh sudah sampai di tenggorokan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepadanya malaikat-malaikat Allah, membawa sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal dibisikkan di telinga orang yang istiqamah di dalam amal kebaikan sewaktu di dunia, di saat dia sakratul maut. Dibisikkan akan 3 hal. Allah takhafu, jangan engkau takut. Malaikat bisikkan di telinganya. Ikhwani rahimakumullah, siapa yang tidak takut akan kematian? Memisahkan sesuatu yang dicintainya sangat amat menyakitkan dan amat mengerikan. Membayangkannya saja sangat luar biasa, apalagi merasakan. Rasulullah mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya ada pada kematian itu rasa sakit. Tapi orang yang istiqamah dibisikkan oleh malaikat Allah, Allah takhafu, jangan kau takut. Kemudian bisikan yang kedua, wala tahzanu, jangan kau sedih. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak sedih tatkala kematian datang menghampiri setiap jiwa kita? Andaikan kita berpergian 1 atau 2 hari kita meninggalkan rumah tangga kita, tentu kita akan sedih meninggalkan daripada keluarga kita. Berpergian yang akan kembali, berpergian yang hanya sifatnya sementara, 1 atau 2 hari, kita berpesan dengan 1000 pesan. Kita menangis, meneteskan air mata, meninggalkan daripada anak kita yang masih kecil, anak kita yang masih butuh daripada bimbingan. Itu hanya 1 ataupun 2 hari. Bagaimana ketika kita akan meninggalkan alam dunia ini selama-lamanya, berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan anak-anak kita yang kita lihat masih kecil, butuh bimbingan, berpisah dengan suami atau istri kita yang kita sayangi, berpisah dengan ayah bunda kita, kerabat yang kita dekati. Setiap orang pasti akan merasakan daripada kesedihan yang amat. Pada saat itu malaikat berkata dan berbisik kepada orang yang istiqamah ini dan mengatakan, wala tahzanu, jangan engkau sedih,
dihibur oleh malaikat. Dihibur karena mereka dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala setelah engkau tiada. Allahu akbar. Kemudian bisikan yang ketiga yang jauh lebih menyenangkan dan menghibur orang yang sakratul maut. Apa itu? Allah katakan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan dia kabar gembira wahai malaikatku dengan apa? Dengan surga yang dijanjikan. Bisikan yang ketiga ini adalah bisikan yang ditunggu-tunggu oleh semua kita para hadirin. Mereka yang mendapatkan 3 prioritas dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang istiqamah. Mereka yang continue di dalam melakukan amal solehnya. Mereka yang betul-betul menyadari bahwasannya ada kehidupan setelah kematiannya para hadirin. Mereka-mereka yang cerdas yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu muhasabah akan dirinya. Menghitung-hitung daripada amal perbuatannya untuk ia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghitung kebaikannya, kira-kira adakah kebaikan ini sanggup untuk membela perkaranya di hadapan Allah. Selalu mengadakan introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekalnya besok tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam amal kebaikan kita, dan semoga kita tetap dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah dunia ini dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada menemui Allah di surganya. Amin. Allahumma amin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qur'ati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan para pecinta Majlis Salawat Nur Hidayatullah, jangan lupa tekan subscribe, share, like, and comment, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng supaya update terus video-video channel YouTube kami berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.